Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa la nidda lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saya selalu ingatkan untuk saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, keislaman keimanan kita dipertaruhkan dengan syahadat, ya. Karena tanda orang beriman, dia tidak pernah atau berusaha semaksimal mungkin menepati syahadatnya kepada Allah. Ya, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis Imam Malik apa? Ini udah saya ulang-ulang, saya ulangi lagi nih. Ya, yang menjadi ukuran orang syahadatnya benar atau tidak, apa itu? Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, yakunul mu'min bakhilan, gitu kan? Wah Rasulullah, adakah orang beriman yang pelit? Ternyata Rasulullah SAW mengatakan, na'am, ada. Jadi orang pelit masih dikatakan beriman itu. Ya. Ditanya lagi, ayakunul mu'min jabbanan, adakah orang beriman yang penakut, kecing, gitu. Maka Rasulullah SAW ternyata masih menjawab, na'am, ada. Nah, ketika yang ketiga itu ditanya, ya Rasulullah, ayakunul mu'min kadzaban, adakah orang beriman yang tidak menepati janji, pendusta, tukang bohong? Maka dengan tegas Rasulullah SAW mengatakan, la, tidak ada. Jadi syahadat kita itu penentuannya di situ. Jadi kalau kita tidak menepati syahadat kita apa? La ilaha illallah, bahwa bagaimana semaksimal mungkin hidup itu kita cari keridhaan Allah, ya. Bukan karena hal-hal yang lain. Dan bahwa dalam hidup mengikuti apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Haji Sarimun, Ibu beserta keluarga dan Mas Junjung dan tim yang bekerja, Masya Allah kami tersanjung sekali Pak Sarimun. Udah 2 kali untuk ngepit ngaji, terus sementara untuk yang acara apa silaturahmi juga 2 kali, di sini dengan di sana. Belum santri-santri kami kalau liburan difasilitasi beliau juga, wis gratis, dinai snack, dinai mau. Masya Allah, itu luar biasa. Semoga menjadi amalan yang tetap kekal nanti di akhirat Pak Haji Sarimun, Ibu. Dan ini membuat saya iri Pak Haji, karena iri itu hanya boleh kepada 2 orang. Ya, la hasada illa fisnatain, tidak boleh iri kecuali pada 2 golongan. Satu, rajulun atahullahu malan, irilah pada orang yang Allah berikan harta, yang dengan hartanya dia gunakan untuk kebaikan. Itu kan, tadi saya baru datang, baru dok Pak Haji Sarimun langsung, Ustadz saya nggak bisa banyak-banyak, mau nyumbang pondok, nggak banyak-banyak, 0,6. Tuh, Masya Allah. Jadi luar biasa Ibu Hajah Sarimun, Pak Sarimun, Mas Junjung dan semuanya. Beliau langsung nyambut kita tadi loh. Pada sadar nggak sih tadi? Beliau sudah, ya demi menyambut tamu sudah mandi, udah wangi nggih Pak Haji. Padahal kalau biasanya belum ada kita jam segitu belum mandi nggih Pak. Baca Sarimun juga, Masya Allah. Mas Junjung juga di depan karyawannya. Padahal baru jam berapa tadi? Jam 8, setengah 8, jam 8 lah gitu. Masya Allah, kita disambut langsung dan tempatnya luar biasa. Ini dulu kita di sini untuk yang pertemuan silaturahmi yang pertama. Dan ini bisa untuk hajatan nggih. Jadi kalau ada yang mau nikah bisa di sini. Ya, siap mau mandi apa? Kak Jumbo ngono dhewe kan ora karo bojone mandi. Yusoliyah mana Yusoliyah? Disimpan gitu ya. Ya Masya Allah gitu. Alhamdulillah, semoga sekali lagi kita doakan beliau diberi kesehatan selalu bersama keluarga. Kemudian Purbasari Pancoran Mas ini selalu membawa kebaikan. Jadi saya teringat betul ketika beliau mengatakan, saya pengen, kata beliau, wisata itu bukan melalaikan kepada Allah. Maka beliau bikin masjid yang nilainya miliaran itu, bahkan kemarin baru direnovasi lagi. Dan beliau selalu fasilitasi. Sebelum ngapak ada, itu sudah sering saya ngisi pengajian di sini ya dulu. Beliau pokoknya kalau untuk masyarakat haji itu gratis di sini. Tuh, saya pernah dulu yang dari Gombong 5 bis ngomong ya, Bu. Di sini yang dari Gombong pengajian juga, jamaah saya yang ada di Gombong pernah dengan Pak Karman di sana. Oh, udah sering. Jadi memang selama ini kan banyak orang wisata justru lalai kepada Allah. Ya, melalaikan ibadah, dan beliau tidak. Masjid ada, musola di situ ada, di sana ada, fasilitas lengkap dan tempatnya juga bersih, alhamdulillah. Ini menjadi teladan dan saya iri, mudah-mudahan nanti kita semuanya termotivasi dengan beliau, ya, supaya bisa menjadikan kenikmatan-kenikmatan yang ada digunakan untuk semakin dekat kepada Allah.
Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini tema kita apa? Karena kemarin Ramadan sudah. Pak Ramadan jadi pada istiqomah wis. Nah, sikising dadi masalah kepriwe carane tetap istiqomah. Nah, itu tema hari kita, kepriwe carane istiqomah. Judulnya kayak gue. Malu Banyumasan sih. Ya karena saya lihat ini wajahnya udah istiqomah nih. Ini lama-lama semakin istiqomah nih, anteng bagai. Meneng keluargen sih ini. Padahal lontongnya masih banyak banget ini. Baik, Bapak Ibu, begini. Di surat Al-Fatihah yang tadi kita baca, Pak, yang setiap hari kita ulang berapa kali? 17 kali. Apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berilah berilah kami petunjuk kepada jalanmu yang lurus. Itu jalannya orang-orang yang kau siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang kau beri nikmat, dan bukan jalannya orang yang salah jalan. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskannya dimaksud siratal mustaqim ada apa? 5 dalam tafsirnya. Yang pertama, nanti rangkumannya saya kirim lah ke grup Ngepit Ngaji. Pada ikut grup Ngepit Ngaji nggak? Ikut ya, pokoknya grupnya melu akeh banget nih Ngaji. Ya. Jadi yang pertama adalah ittiba'un nabi, mengikuti nabi. Ya, jadi yang disebut jalan yang lurus apa? Mengikuti nabi. Yang kedua, ittiba'us sahabah, mengikuti para sahabat. Yang ketiga, ittiba'ul haq, mengikuti kebenaran. Yang keempat, ittiba'ul Islam, mengikuti Islam. Dan yang terakhir, ittiba'ul Quran. Jadi tafsir tentang ihdinas siratal mustaqim itu ternyata ada 5. 1 mengikuti Rasul, 2 mengikuti sahabat, ketiga mengikuti kebenaran, keempat mengikuti Islam, dan kelima mengikuti Al-Quran. Ini kata beliau dalam tafsirnya, ini bukan bertentangan, justru ini menjabarkan bahwa yang namanya mencari jalan yang lurus itu apa? Mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi ya otomatis mengikuti para sahabat itu. Mengikuti sahabat ya berarti mengikuti kebenaran. Mengikuti kebenaran berarti mengikuti Islam. Mengikuti Islam berarti mengikuti Al-Quran gitu. Nah sekarang masalahnya, bagaimana dalam kita mengikuti agama ini, kebenaran Al-Quran Sunnah Rasulullah itu tetap menjadi istiqomah. Ada 4 cirinya disebutkan oleh Imam Syafiq Al-Balkhi dalam kitab Hilyatul Aulia, tapi dikutip dalam Tahdhibul Mawdu'i li Hilyatil Aulia halaman 50. Ada 4 ciri orang istiqomah. Halo? Ya, ini nanti dicatat boleh, biasanya ada yang rajin nyatet ini. Ya, ana sing ngerekam, direkam. Yang ngerti iki direkam kok disetel nang bojone. Bener. Iya, geng. Ngaji gitu, maring bojone. Yang satu apa? Perhatikan, ini saya cari yang sederhana aja. Tanda orang istiqomah itu apa? Pertama, tidak meninggalkan perintah Allah ketika dapat musibah. Jadi orang ukuran istiqomah itu kalau dapat musibah dia tetap ibadah. Ya, karena kadang-kadang ada orang yang kena musibah dengan dalih kena musibah, sedih dan sebagainya, dia mandan ngeleup. Karena anak sing gue lagi susah masjid lah. Aku lagi akeh masalah ya. Justru kudune nek akeh masalah apa? Mereka ke masjid. Karena inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Dalam tafsir ayat ini Imam Qatadah mengatakan la yaghliba usrun yusratain. Ya kan ada inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maksudnya apa? Tidak mungkin satu kesulitan mengalahkan 2 kemudahan. Maksudnya apa? Musibah apapun yang menimpa kita itu kan kesulitan. Tetapi Allah berikan 2 kemudahan. Ya, asal kita sabar pasti akan ada jalan keluar. Kadang-kadang kita jane nggak ada masalah, gue jane ya wis ngerti jalan keluar ya. Cuma sing dikedebanan gue mumet disit. Itu kayak Miki jajal, begitu nanjak pertama, nanjak ora kuat itu. Padahal ngaso sedela ya tuntun berampung. Contoh yang anatomi, beliau paling tenang kalau ngepit. Iya kan? Saya pernah yang katanya kuat kok dituntun. Ya ini nanjak begini saya nggak ngacar nggak kuat ya dituntun paling selamat. Ano sing ngempo suara kuat, gledok. Ya orangnya orang siapa lah kan. Ya. Baru gue malah wis lagi neng nanjakan mandek jod kacamata ireng. Gue dunia ngenteni landai di sini orang lagi manjat jod kacamata ireng.
Bukan silo, menoresin gue. Baru gue nang dalan jaluk tukeran pit. Dan wis tukeran pit, enak lho pitnya Ustaz. Tukar tambah ya. Ya sorry ono pit 2.500.000. Tukar karo pit rega 2 kali lipatnya mau. Jadi begitu ya. Jadi Bapak Ibu, gini. Yang namanya orang musibah itu pasti didapati. Kita udah paham lah. Orang hidup pasti dapat musibah. Karena musibah dari kata apa? Asaba yusibu isobah, yang artinya adalah sesuatu yang menimpa. Sawa'un kanat hasanah am sayyi'ah, sama saja itu baik atau buruk. Jadi musibah itu sebenarnya bisa baik bisa buruk. Orang percaya? Buka An-Nisa, udah pernah saya sampaikan ke Bapak. An-Nisa 79, silakan Mas Yon, Mas Aldi, dibuka surat An-Nisa 79. Yang lainnya buka surat An-Nisa 79. Bujuju apa ini orang program Quran ini? Oh no ya. An-Nisa 79. Sudah Mas? Ma'asobaka? Udah disimak? Kita buktikan bahwa musibah tidak selamanya keburukan. Lihat ayat ini, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Coba lihat terjemahnya. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Nah, perhatikan kalimatnya. Itu terjemah versi Kemenak ya. Memang terjemah untuk memudahkan. Tapi terjemah bahasanya begini. Ma asoba. Asoba itu kata kerja dari musibah. Apa saja yang menimpamu min hasanatin dari kebaikan. Faminallah, datang dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'ah, dan apa saja yang menimpamu dari berarti yang menimpa manusia bisa kebaikan bisa ya. Jadi dari situ jelas yang namanya musibah itu sudah didesain oleh Allah, ada yang menyenangkan, ada yang menyusahkan. Tapi kalau dalam benak manusia musibah selalu yang menyusahkan. Padahal menyusahkan menyenangkan itu tidak masalah, karena memang hidup harus ada dua hal. Ya, Yasin ayat berapa? 36. Yasin surat berapa? Ayat berapa? 36. Buka lagi Yasin 36. Pokoknya sih kudu baca Quran banyak. Nah, Quran kayak kan jarang buka ki. Buka ki WA bae. 36. Ayat 36. Yasin surat ke-36, 36 ayat 36. Apa Yasin surat 36? 36. Iya. Benar ya? Subhana. Ya. Subhanalladzi. Coba dicek semuanya, silakan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allah. Terjemahan? Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Dah. Semuanya berpasangan kan? Bukan hanya manusia aja. Jadi namanya hidup itu pasangan. Lapar, kenyang. Haus, apa? Tidak haus. Ya kan? Ya. Ganteng, jelek. Ayu, mancung, kaya, nah, udah. Bodoh, itu udah berpasangan. Memang begitu. Senang, baik, ya memang begitu. Ya, dunia itu begitu. Kalau hanya satu, akhirat namanya. Karena di akhirat itu dipisah. Ini baik, ini buruk. Di dunia campur. Orang tidak bisa pesan maunya yang baik, enak semua, nggak bisa. Wong karena itu saling berkaitan. Kita itu nggak bisa merasakan nikmatnya makan kalau tidak kenyang. Bisa nggak merasakan nikmatnya sehat kalau nggak sakit? Nggak bisa. Ya. Orang yang mensyukuri nikmat harta itu yang pernah susah. Nek kawit lahir lalu sugih terus angel.
Saya belajar dari Pak Haji Sarimun dulu. Beliau juga pernah susah ya Pak? Dari nol banyak cicilan. Saya kan sering bercerita dengan beliau. Bahkan jadi percetakan nggak punya mesin cetak gitu. Ya, nyenengan kan taunya beliau sudah begini. Orang ngerti. Iya, orang ngerti baru. Dulu masih kecil di rumah itu nggak? Gede kayak apa? Petugas pajak guys yang uber-uber. Iwak siji-siji Pak dipajak. Yang kan aku nyebur nang kolam boleh siji-siji. Masya Allah. Dan beliau sama sekali nggak pernah hutang bank. Dari kecil itu sampai sebesar ini, beliau memang prinsipnya berjalan bertahap untuk kebaikan ya sudah dikembangkan oleh Allah. Itu. Jadi semuanya merasakan itu. Ada apa? Ada orang yang tiba-tiba menikah kan jomblo dulu. Halo? Jomblo dulu baru menikah. Halo? Yang udah menikah kok wajahnya kayak pada penyesalan begini sih? Harusnya seneng dong. Bebannya terlalu berat. Oh, bebannya terlalu berat. Karena bojone lemu. Oh. Ini beda maning. Bojojo. Pasti Pak Haji Sarimun paling hafal ini ya Bu Hajah. Paling hafal ini ya. Karena kalau nang YouTube gue sing keton beliau, Bu Ani Tommy, Pak Chandra, Jumbo, liane kan ditutup kabeh urung pada adus sih liane. Itu. Bojo cuma wis dandan wis lipstinan wis. Iya. Mau ngaji karo nyopot mendoan. Jadi begitu. Jadi dengan dasar itu maka nun sewu Bapak Ibu, kalau orang yang beriman meyakini yang namanya musibah ya sudah menjadi sebuah kepastian. Tidak mungkin tidak. Ya. Dan hikmah dari musibah sangat besar. Satu, pembuktian keimanan. Al-Ankabut ayat 2. Ini sudah sering saya sampaikan. Pembuktian apa? Imanan. Jadi tanda orang beriman diberi musibah. Kalau nggak ada musibah, nggak ada berimannya. Kok begitu Ustaz? Iya, Al-Ankabut ayat 2, ayat 3. Silakan, Al-Ankabut ayat 2, ayat 3. Ayat 2, ahasibanas. Iya. Ayat 2 dan 3. Yang lain disimak. Al-Ankabut, biar nyari dulu Ustaz. Al-Ankabut surat ke-29. Ayat 2 dan 3. Yo. Sambil disimak. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah. Coba diterjemah, perhatikan, direnungkan baik-baik. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Nah, jelas? Apakah manusia itu sudah mengatakan kami telah beriman terus dibiarkan saja tidak akan diuji? Jadi jauh-jauh yang request ngaku iman nih gue terus uripe tambah kepenak? Bukan. Akan banyak masalah. Yuftanun itu arti dasarnya difitnah. Bukan sebatas diuji. Cuma terjemahnya diuji. Padahal asalnya yuftanun itu difitnah. Difitnah itu artinya dua. Diuji, diberi musibah. Beda. Ya, karena al-fitnah maknanya dua. Satu, al-bala. Dua, al-musibah. Al-fitnah tu fil lughah, fitnah secara bahasa artinya ujian dan musibah. Lanjutan ayatnya Mas. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. So, Allah pengen tahu, Allah maha tahu, cuma butuh pembuktian. Walaupun tidak dibuktikan pun Allah sudah tahu. Tapi kan perlu ada usaha dari kita, sehingga tahu siapa yang benar-benar benar imannya dan siapa yang tidak benar imannya. Gitu. Jadi memang ciri orang beriman pasti diuji. Itu ya. Yang kedua apa hikmah dari musibah itu? Yang paling besar hikmah musibah yang kedua apa? Menyadarkan manusia betapa dia sebenarnya bukan orang yang paling kuat. Ya, Superman is dead lah bahasa saya. Superman is mati. Tidak ada. Kita ini lemah di hadapan Allah, sehingga menyadarkan diri. Kalau tidak, kita tidak disebut manusia tapi iblis. Halo?
Bedanya iblis dengan manusia apa? Udah sering saya sampaikan, saya ulang lagi. Adam pernah berbuat dosa, iblis juga berbuat dosa, sama-sama kan? Bedanya apa? Iblis ketika berbuat dosa tidak sadar, malah ndadi. Itu iblis. Sementara Nabi Adam berbuat dosa sadar, kemudian kembali baik. Itu bedanya di situ. Nah, jadi dengan diberi musibah supaya tersadarkan diri. Musibahnya apa? Dikeluarkan dari surga. Fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim, yang doanya sangat terkenal dan menjadi status saya hari ini kalau nggak salah. Lupa saya. Ya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baik. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, tanda istiqomah yang pertama apa? Tidak meninggalkan perintah Allah ketika dapat musibah. Yang kedua, ya, tidak meninggalkan perintah Allah ketika disibukkan dengan dunia. Nah, iya. Biasanya Bapak anggar sibuk dunia, sholatnya engkau. Ya, insya Allah kalau kelas kita tidak meninggalkan sih, cuma mundur. Meninggalkan sih orang kurma dan carry. Iya. Giliran semifinal pada mendelok tekan subuh. Ya, giliran kalah lah. Ya ora kamu jangan loh. Sedih. Ya nggak Bapak Ibu? Halo? Itu coba. Kalau kita sudah ketika sibuk dunianya semakin besar tapi kita tidak meninggalkan kebaikan, tandanya istiqomah. Tapi yang karena kesibuk, contoh sing ringan bae lah, yang udah sering saya contohkan, paling ringan. Ketika kita dikabulkan doa kita, misalkan ya, kita berharap anak kita menikah, ya, Priati ini masya Allah, begitu menikah, lah gue mulai gawe hajatan ke priwe, halo, diberi rezeki sama Allah, ya kan? Kemudian apa yang terjadi? Hajatannya melalaikan akhirat atau tidak? Kadang-kadang undangannya jam 11 tekan jam loro, pasti nabrak waktu sholat. Halo? Jelas. Pengantinnya kan mesti ditantani kabeh, orang mungkin lah jam 12 wisatan dik-dik maring masjid, orang mungkin. Terus sambungnya jam loro, orang mungkin lah jam loro terus langsung ganti kelambi sholat, deleng orang mungkin, rata-rata bablas asar. Akhirnya dijamak. Halo? Wonge ana nang kene wonge. Pelakune ana kene, kaosnya ijo. Karo ireng. Putih ora? Putih. Putih yang suci. Coba itu. Ya ini sih bukan dunia. Ini ya dunia dalam pengertian diberi jodoh kan gitu. Coba ada orang yang ketika buka usaha belum laris, boleh arep buka lawang tokone ben dadak salat duha. Begitu laris orang kok bersalat duha. Oh dene salat duha. Lah wong ngurusuk nembah arep Allahu Akbar didodok-dodok. Itu contoh. Berarti kita belum istiqomah. Kalau kita istiqomah apa tadi? Ada kesibukan dunia, tetap menjaga kebaikan. Sholat yang biasa tepat waktu, harap bisnisnya tambah lancar ya tetap itu. Itu tanda istiqomah. Tapi saya yakin lah kelas kita tidak meninggalkan. Tapi model kayak dewek ya mulur wetok lah. Tinggal sih orang tapi sing biasanya tepat waktu mandan mundur lah. Halo? Iya itu, makanya hati-hati dengan ini. Baik, Mas Aldi, dibaca hadisnya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pernah menceritakan tentang solat pada suatu hari di mana beliau bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati wa man lam yuhafidhu 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najarun wa kana yaumal qiyamati ma'a qaruna wa fir'auna wa hamana wa ubay bin khalaf." Lihat terjemahnya, dengerin Bu, nanti kita share insyaallah. Ayo Mas. Siapa yang menjaga solat, maka ia akan mendapatkan cahaya petunjuk keselamatan pada hari kiamat. Nah, sebentar. Bapak Ibu, menjaga solat maknanya dua. Satu, tetap mengerjakannya. Dan saya, insya Allah kita semuanya mengerjakannya, betul ya? Tidak meninggalkannya. Yang kedua, menjaga sholat, menjaga di waktunya.
Paham nggih? Ada yang mengerjakan tapi kodok turu bae sih. Yang ketiga, mengerjakan sholat di awal waktu secara berjamaah bagi laki-laki. Itu. Jadi kalau orang yang berusaha menjaga terus, apalagi kalau dia berturut-turut 40 hari menangi takbiratul ihram bersama imam, maka dijamin dua hal. Dibebaskan dari siksa neraka dan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Itu yang disebut sholat arba'in. Jadi sholat arba'in yang sahih itu bukan dilakukan di Masjidil Nabawi selama 8 hari, bukan. Tapi di masjid manapun selama 40 hari berturut-turut tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Ustadz, berarti kowe nggo lanang tok wadon ora iku ya? Kan wadon ada head. Wong wadon itikaf ora teyeng, apa meneh? Puasa Syawal ora teyeng, wong genah nyaur tok bae sentong sawale. Halo? Terus apa? Salat syuruk ya angel, nembe arep zikir sithik anake geger. Halo? Masih pada iri ibu ya? Enggak perlu iri karena wanita tuh jalan surganya berbeda. Halo? Wanita jalan surganya berbeda. Lebih berat laki-laki, mulane aja kepengin dadi wong lanang. Memang Allah itu memberikan ibadah-ibadah kayak tadi itu buat wong lanang, wong wadon kudu kuwe ibadahe. Wong wadon wis dikepenak nang Allah. Udah tau kan? Apa? Pertama sholat lima waktu kan dibalik. Terus. Yang paling angel ge, hormati suami. Si maning. Keempat menjaga kehormatan. Duh, pinter banget lu, jenengan lu. Tuh kan lagi telepon malaikat apa ge? Betul, memang jalan surganya wanita mudah banget, tidak ada yang sunnah, semuanya yang wajib tok. Cuma wong wadon ke kadang-kadang sing sunah wis kemrungsung, Pan. Itu sunah tuh milik kita laki-laki, sing emang abot, sing sering ngleyup. Wong wadon ke cuma 4. Ya, idza salat marha khamsa, wanita salat 5 waktu saja. Udah sini tolong. Jadi ibu-ibu ini jaga salat 5 waktu wis. Halo? Tidak perlu berjamaah menangi takbiratul ihram 40. Enggak perlu, 5 waktu saja. Kedua, shomat syahruah, puasa Ramadan saja dimudahkan Allah. Ya, tidak perlu apa? Syawal, Senin, Kemis, Ramadan rajin masya Allah. Tapi kayaknya main kering kayaknya. Yang ketiga, lah ini sing paling ngabot jadi Bu Cucu. Manut karo wong lanang lagi menangel ge. Susah pol ge. Mana sing lambi putih. Ya. Angel ge karo bojone ge. Dan yang terakhir, tidak berzina, menjaga kehormatannya. 4. Qilalaha, dikatakan pada wanita itu, udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti. Masuklah ke surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Enak banget. Cuma sing nomor 3 sing paling apa tuh? Manut karo wong lanang. Wong jawab lha wong lanang be ora patut dipanuti. Ah gitu. Lagi tanda-tanda kebejutan iki ngoten. Ya, bejudah. Karena nek lanang bejut, nek wong wadon bejudah. Ana tak marbuto wae sih. Itu. Jadi tadi kalau kita lagi disibukkan dunia, yang biasa jamaah tetap jamaah. Paham gitu ya? Tuh. Kalau memang urusannya masalah yang urgent banget sampai telat ya tetap berusaha di masjid. Karena bagi orang yang biasa jamaah ya, kutiba lahu sahihan apa? Muqiman. Bagi orang yang biasa jamaah sekalipun dia safar, dia sakit sehingga tidak bisa sholat jamaah tetap ditulis pahala jamaah. Ya, tapi sekarang lucu orang-orang yang berpendapat ini nanti viral lagi biarinlah. Ya. Berpendapat wanita lebih baik sholat di rumah. Padahal alasannya bila ke masjid banyak fitnah. Lah ini rela sholat di rumah dengan dalil supaya pahalanya banyak, tapi maring pasar dewekan, dolan dewekan, kelayap dewekan, ini lebih parah lagi. Keping ngaji, sehat, seluruh Allah. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال
معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا آت الكف يا مسلمنا لا تغرق في الدنيا وفي الآخرة فردوس. Jadi tafsir tentang ihdinas siratal mustaqim itu ternyata ada 5. 1 mengikuti Rasul, 2 mengikuti sahabat, 3 mengikuti kebenaran, 4 mengikuti Islam, dan 5 mengikuti Al-Quran. رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات يعصمنا إن غصنا مال إن مهمتنا في